Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya masih bisa berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua, tentunya masih seputar pertanian dan perkebunan. Salam sukses, salam semangat, serta salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Nah sahabat, kali ini saya akan berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua mengenai kapulaga ya. Jadi sudah lama tidak update tentang kapulaga. Nah untuk kali ini topiknya saya akan membahas kenapa sih kapulaga itu ada yang lebat dan ada yang tidak. Apa penyebab dari semua itu? Kita simak cuplikan videonya. Nah, sahabat semua, pertama kita membahas kenapa sih kapulaga itu ada yang lebat dan ada yang tidak. Banyak sekali faktor-faktor penyebabnya ya sahabat ya. Sering saya katakan atau sering saya sampaikan di video-video sebelumnya ya. Walaupun sepintas-sepintas atau gambaran-gambaran saja, saya percaya buat para petani kapulaga sudah pada paham ya tentang hal-hal tersebut. Cuman yang menyebabkan adanya kapulaga yang lebat dan tidak itu salah satunya adalah konsisten kita untuk perawatan dan pemupukan. Kebanyakan di petani-petani lokalan seperti saya juga merasakannya ya, karena dari sisi waktu terus fokusnya petani di bawah itu banyak yang dipegang atau banyak yang ditanam, jadi bukan hanya kapulaga, termasuk padi, cabai atau holti-holti lainnya dan tanaman-tanaman lainnya. Nah, untuk penyebab utama kapulaga yang tidak lebat itu atau bahkan kurang produktif, walaupun bibitnya sama juga kadang-kadang beda, karena sisi dari perlakuan yang pertama ya. Dua, perawatan seperti halnya seperti ini nih. Ini dari oke, kita ke sini. Ini dari perawatan juga kurang. Salah satunya ini ya. Untuk gulma dibiarkan sampai ini juga tuh. Sehingga kapulaga itu kurang produktif karena kalau musim hujan ini akan busuk bunga. Contoh tuh. Memang ada kapulaganya, tetapi dia akan busuk, kebanyakan busuk bunga tuh. Busuk karena terlalu lembab atau becek ya. Penyebab utama adalah becek dan lembab, karena terlalu rimbun atau naungan-naungan di sekelilingnya itu tidak terawat, tidak terkendali, dan belum ditambah pohon naungan. Nah, naungan di atas ini kita balik lagi nih, karena ini udah saya pangkasin ya. Nih kita ambilin kulaganya. Nah, naungan ini kalau musim hujan kita pangkas untuk agar tembus matahari atau moistnya itu harus terukur juga ya. Nah, ini pencahayaan, karena musim hujan itu cenderung rimbun seperti ini, itu akan menyebabkan kelembaban tinggi ya, terlalu basah, sehingga matahari sulit menembus ke area rumpun-rumpun. Ini kebetulan yang ini sudah di pruning ya, pruning ini salah satunya batang-batang tua. Nah, itu salah satu penyebabnya. Nah, itu bagian dari penyebabnya juga ya, naungan. Jadi yang pertama memang gulma, pengendalian gulma dan atau perawatan ya, termasuk pemupukan. Nah, yang kedua adalah pohon naungan ya. Jadi kalau musim hujan itu sering saya katakan 70% adalah cahaya matahari yang masuk, dan 30% hanya untuk kelembaban. Begitupun sebaliknya, kalau kemarau itu adalah 70% naungan atau kelembaban ya, dan 30%-nya adalah matahari, itu kalau musim kemarau. Nah,
Selain itu juga faktor bibit ya, bibit di awal penanaman itu harus bibit yang unggul dan punya umur atau punya apa namanya turunan yang bagus, minimal di atas 3 sampai 5 tahun nih salah satunya nih, bibit unggul. Karena kategori bibit itu banyak ya kalau di Kapulaga, dari kelas yang terendah sampai pun yang tertinggi. Jelas yang tertinggi itu adalah Kapulaga India ya, tapi kalau kita untuk petani bawah jarang yang membudidayakan. Selain harga bibitnya mahal, juga ya kurang efektif bagi petani-petani seperti saya ini, karena harus punya modal besar. Kalau ini di kalangan petani di bawah itu dari harga kelas 500 perak sampai 5.000 ya, dan ini bibit yang 5.000, harga 5.000 ya. Apa sih yang membedakan harganya? Ya kualitas, satu kualitas, dua usia, dan jenis ya. Hibrida juga ada beberapa jenis di Kapulaga itu ya, tapi yang biasa dibudidayakan yang menurut saya gitu yang efektif itu dari 3.000 sampai 5.000 ya, yang bibit harganya. Dan itulah seninya bertani. Bagi yang belum paham itu mungkin agak sulit membedakan, tetapi memang ada perbedaan sepengalaman saya ya selama bertani Kapulaga. Dan ini cenderung bertahan ya di musim kemarau juga tuh. Tapi kalau yang bibit-bibit kurang bagus itu pada mati kemarin kena El Nino ya, dan ini alhamdulillah minimal bertahan dan kembali bertunas. Coba tuh, ini tunas-tunas barunya. Nah, walaupun di area sekitar kurang begitu bersih, tetapi minimal di rumpun itu harus bersih ya. Tuh. Itu salah satu faktor-faktor penyebab tidak lebatnya Kapulaga. Nah, bagaimana yang jika kita perawatannya sesuai atau perlakuannya minimal kita perawatan secara rutin dari sisi gulma dan pemupukan, terus pencahayaan. Nah, kita bisa lihat nih. Dan bibit juga ya, bibit nih yang pakai 5.000 yang kita sesuai syarat dan ketentuannya kita lakukan lah, yang tadi saya sebutkan. Jadi nih salah satunya ini ya. Tuh. Ini karena yang itu sudah kita ambil. Nah, ini jadi inilah yang membuat kalau kita planningkan bibit yang unggul. Nah, ini salah satunya terlihat ya rapat banget. Ini juga udah mulai harus dibersihkan. Jadi nanti kalau sekalian pemanenan sekalian pembersihan. Nah, itu terus ini ya sana. Nah, ini kita yang di sini ini dekat-dekat. Nih, sahabat lihat ya perbedaannya. Kita terangin karena gelap. Mendung. Nah, itu salah satunya kalau bibit kita pilih yang unggul atau hibrida ya. Ini jenis hibrida yang unggul. Harga 5.000 per bibit. Usia udah tidak diragukan. Dan ini dilakukan perawatan dan pemupukan secara preventif. Dan ini kena kemarau juga tidak langsung mati ya. Bisa dilihat nah. Ini masih hidup. Alhamdulillah ya. Ini kita lihat sini. Nah, ini tuh udah lebat. Nah, ini kalaupun telat-telatnya dikit ini udah tumbuh buah tuh. Ini nunggu penuaan. Tompol juga panjang. Dilihat nih. Ini jenis hibrida hibrida unggul tuh. Inilah bedanya yang membedakan
antara kenapa lebat dan tidak lebat itu salah satu faktornya itu tadi ya yang disebutkan. Itu menurut pengalaman saya sahabat ya, dan bisa dilihat ya sahabat, mungkin nanti saya akan update lagi di lokasi lain, di video lain ya, termasuk dari rekan-rekan juga banyak yang berhasil dengan pola dan teknik yang sama. Digambarkan di video-video shot tuh ada rekan saya juga yang sukses ya, nanti kita liput pola-polanya ya seperti ini gitu. Jadi karena beda petani beda cara juga, tapi cara yang kami pakai dan analisa selama mungkin di video lah terlihat ya kapan saya mulai budidaya, dan saya lakukan riset pribadi baik di demplot ataupun di kebun secara tanam massal sudah sering saya sampaikan itu. Jadi intinya seperti itu sahabat ya yang membedakannya. Oke sahabat ya, oke sahabat, itu tadi mengenai kenapa kapulaga itu ada yang lebat dan tidak lebat ya. Tadi sudah saya sampaikan penyebabnya. Satu, mungkin kita bisa definisikan, artinya pengaruh dari perawatan, pemupukan, dan naungan ya. Pohon naungan artinya kalau pohon naungan berkaitan dengan kelembaban gitu ya, dan pencahayaan juga ya. Cahayaan itu untuk fotosintesis ya, salah satunya untuk ketika sedang berbunga itu sangat penting sahabat ya, karena kalau kurang cahaya bisa busuk, lalu rimbun juga bisa busuk. Nah begitupun sebaliknya. Nah karena cuacanya lagi musim hujan beda dengan kemarau, itu sebaliknya ya dari musim hujan. Sudah tadi saya share ya videonya yang lebat dan tidak lebat, itu salah satunya sahabat ya. Saya hanya menggambarkan tiga, jadi perawatan, pemupukan itu salah satu, masih satu bagian, terus naungan dan bibit ya. Jadi kuncinya tiga ya buat saya, itu yang saya ketahui dari sekian banyak video-video yang saya share ke sahabat-sahabat semua. Nanti kita update di video selanjutnya untuk melihat penyebab-penyebab lainnya dari rekan-rekan. Tapi selama ini rekan-rekan juga sama ya, intinya bibit, perawatan, dan pengondisian pohon naungan, termasuk pemupukan juga. Oke sahabat, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.